Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas masih seputar aplikasi pinjaman online ya. Kali ini mau aku bahas yaitu ada untuk aplikasi Julo ya. Ini dari teman-teman udah numpuk ya yang menanyakan. Yang gagal bayar atau galbay di pinjol Julo ya. Uh, ini banyak yang nanyain, Bang, resikonya apa nih kalau uh, gagal bayar di pinjol Julo ya, seperti itu. Oke, maka dari itu mau aku bahas untuk galbay di Julo ya. Dan sebelumnya aku mau mohon maaf nih, udah lama ya mungkin nggak bikin konten ya. Soalnya kemarin-kemarin agak kurang enak badan ya, misalkan dipaksain pun ntar nggak fokus ya bikin videonya, seperti itu. Maka dari itu mungkin kedepannya aku akan bikin konten lagi ya untuk seputar aplikasi pinjaman online. Dan ini yang saat ini aku mau bahas yaitu Julo ya. Dari teman-teman banyak yang menanyakan, ini untuk galbay di Julo ini resikonya apa saja ya, seperti itu. Untuk pertanyaannya sih masih yang umum ditanyakan ya. Pastinya apakah akan didatangin ke rumah, lalu apakah akan pengaruh ke slik ya, seperti itu. Yang pertama mungkin aku bahas dari aplikasinya dulu ya, atau pinjolnya dulu. Untuk Julo, untuk legalitasnya ini sudah berizin dari OJK. Bisa Anda cek langsung di website resminya OJK untuk daftar perusahaan fintech lending berizin. Di situ Anda bisa cari untuk nama sistem elektroniknya itu ada Julo ya. Lalu untuk alamat websitenya itu www.julo.co.id. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Julo Teknologi Finansial ya. Lalu untuk jenis usahanya itu konvensional, seperti itu. Atau bisa Anda cek langsung ya di website resminya OJK supaya lebih jelas, seperti itu. Jadi yang untuk menanyakan Julo ini legal apa ilegal, jawabannya legal ya, sudah berizin dari OJK. Dan mungkin sebelumnya untuk aplikasi Julo ini udah beberapa kali aku bahas ya, sekitar mungkin 3 tahun atau 2 tahunan yang lalu ya, aku juga udah pernah bahas untuk aplikasi Julo. Lalu yang teman-teman tanyakan ini soal resiko ya, kira-kira kalau galbay di Julo ini aman atau enggak ya, seperti itu. Kadang aku mau jawab aman atau tidaknya, nah ini belum apa ya, masih bingung juga ya mau jawabnya. Saat Anda telat bayar, nah ini ditanyakan dari teman-teman, itu aman enggak, Bang? Jadi jawabannya aman dari segi apa dulu ya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan Anda telat bayar di aplikasi Julo, menurut saya sih aman ya. Aman dalam arti mungkin yang Anda takutkan seperti pada umumnya kan takut sebar data ya, ataupun ada kebocoran data. Jadi menurut pengalaman saya, kalau Anda telat bayar itu untuk sebar data enggak ya. Pastinya aman. Anda nggak perlu khawatir ya, misalkan telat bayar ntar ada sebar data atau data Anda disalahgunakan, itu Anda nggak perlu khawatir ya. Pastinya untuk fintech atau pinjol yang sudah berizin dari OJK, nah itu menjamin keamanan data pribadi Anda ya, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu takut ya kalau misalkan Anda telat bayar, ntar datanya disebar, itu enggak ya. Jadi aman ya, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk resikonya yang jelas saat Anda telat bayar itu pastinya ada denda ya, atau biaya tambahan, seperti itu. Dan ini dari teman-teman juga banyak yang nanyain, Bang, kalau telat bayar lama gimana nih, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya.
misalkan Anda telat bayar ya, di pinjol untuk yang legal. Jadi itu udah ada batasan denda ya, seperti itu. Pernah aku baca ya, kalau untuk fintech yang legal yang sudah berizin dari OJK itu untuk denda maksimalnya yaitu 100% dari pokok pinjaman, seperti itu. Jadi misalkan hanya punya utang nih 2 juta ya, seperti itu. Mungkin Anda telat bayar nih, belum punya uang buat bayar selama mungkin 3 bulan, 4 bulan atau lebih. Jadi ntar dendanya itu maksimal pun ya 100% dari pokok pinjaman ya, seperti itu. Misalkan 2 juta, nah ya denda maksimalnya itu sampai dengan 2 juta, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu panik misalkan telat bayar nih sebulan 2 bulan, misalkan minjem 1 juta ntar pulanginya jadi 5 juta, itu enggak ya. Jadi untuk fintech yang sudah berizin dari OJK pun sudah diatur ya, pada dasarnya sudah ada aturan baik bunga ataupun denda ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak perlu panik ya, karena sudah ada batasan dendanya, seperti itu. Lalu yang berikutnya yang sering ditanyakan juga ya, misalkan telat bayar, apakah akan ada kunjungan ke rumah? Jadi untuk pinjol ya, ini walaupun bisnisnya secara online ya, mungkin Anda minjem uang cukup di rumah ya, tinggal pegang handphone, isi data-data, Anda sudah bisa minjem, seperti itu. Jadi walaupun pinjol ini bisnisnya secara online ya, tapi yang namanya tukang tagih datang ke rumah itu pastinya ada, seperti itu. Jadi ada beberapa ya yang mungkin ini masukan dari teman-teman, memang sudah pernah ada yang dikunjungi ya, seperti itu. Jadi aku udah ngumpulin informasi dari beberapa orang, memang itu udah ada kunjungan ya, seperti itu. Tapi Anda jangan langsung panik ya, wah ini bakalan datang. Jadi belum tentu ya. Kenapa belum tentu? Karena untuk selama ini sih yang dikunjungi masih jarang ya, khususnya yang tinggal di Jabodetabek ya, atau kota besar. Mungkin kalau buat yang jauh ya, apalagi yang di luar Jabodetabek, itu kemungkinan sangat kecil ya untuk ada kunjungan ke rumah. Yang jelas untuk aplikasi Julo, ini untuk misalkan Anda telat bayar, apakah ada kunjungan ke rumah, itu jawabannya bisa terjadi ya, seperti itu. Tapi kalau misal Anda masih kadang kan masih ada dapat pesan ya, ini banyak nih dari temennya yang nanyakan ya, dapat pesan misalkan hari ini mau datang ya. Justru kalau misalkan Anda dapat pesan-pesan yang seperti itu, misalkan hari ini mau datang jam 10 atau jam 9 pagi. Nah, kalau Anda masih dapat pesan-pesan yang seperti itu, nah itu justru nggak akan datang, seperti itu. Soalnya DC mau datang ke rumah, itu jarang yang ngasih tahu ya. Itu sangat jarang sekali. Dan misalkan mau datang beneran pun nggak mungkin ngasih informasi, ini saya mau datang ke rumah jam sekian, itu enggak ya. Jadi buat teman-teman kalau Anda dapat pesan mungkin hari ini mau datang atau besok mau datang, itu justru nggak datang ya, kebanyakan seperti itu. Soalnya ini dari teman-teman banyak banget yang ngirimin pesan-pesan seperti itu ya, mungkin ada ratusan orang, ini bang aku dapat pesan kayak gini tadi pagi, katanya mau datang ke rumah. Ya tinggal ditunggu aja ya, sampai sore, sampai malam, sampai 1 minggu, dan ternyata nggak datang ya, seperti itu. Jadi DC kalau mau datang ke rumah itu nggak mungkin ngabarin ya atau ngasih informasi, itu enggak. Itu kalau memang mau datang, seperti itu. Tapi Anda jangan panik ya. Nah, kalau misalkan dapat pesan misalkan hari ini mau datang, itu enggak. Misalkan dapat pesan seperti itu pun tinggal Anda respon, Anda jawab. Misalkan hari ini mau datang tinggal Anda jawab ya silahkan, gitu, saya tunggu ya, seperti itu, nggak apa-apa ya. Yang penting Anda ikutin prosedurnya aja ya, misalkan Anda telat bayar ya, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu panik, nggak perlu takut ya buat teman-teman.
Misalkan Anda dapat pesan apapun itu, misalkan mau datang jawab aja ya. Iya silahkan saya tunggu ya, seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya informasikan. Kalau ada yang belum jelas atau belum paham ya, bisa Anda DM langsung ke Instagram saya, ataupun Anda bisa gabung ke grup ya. Saya buat grup di Telegram. Jika Anda berminat silahkan bergabung di grup. Anda di situ bisa bertukar informasi, bertukar pengalaman dengan teman-teman yang pastinya punya problem yang sama di pinjol ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.